Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-temanku sekalian. Selamat berjumpa lagi bersama saya Arga pada kuliah ke-62 KAFI, Kajian Filsafat Islam. Yang kali ini akan mengambil tema The Way to Know God. Ya sobat KAFIku sekalian, kita sudah sampai di penghujung kuliah saya. Tinggal menyisakan 9 lagi kuliah saya untuk menghatamkan buku Philosophical Instruction, ya, karangan Ayatullah Taqi Misbah-Yazdi. Kita sudah sampai ke bab teologi atau bab terakhir dari filsafat Islam, buku Philosophical Instruction, ya. Dari karangan Ayatullah Taqi Misbah-Yazdi, filosof kontemporer Iran, ya. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas bagaimana kita mengetahui tentang Tuhan, the way to know God, ya. Kalau di dalam Islam kan Tuhan itu kita sebut dengan Allah. Allah itu dari al atau kata sandang, sang, ya, atau si atau sang, the, ya, al-ilah, Tuhan. Ilah itu Tuhan, ya, Allah, ya. Sobat kafiku sekalian, konsep mengenai Tuhan ini adalah konsep yang merupakan ilmu yang paling mulia di dalam struktur filsafat Islam, keilmuan Islam, ya. Karena kemuliaan suatu ilmu di dalam Islam tergantung dengan kemuliaan objek daripada ilmu itu sendiri, ya. Karena Tuhan adalah yang paling mulia, objek yang paling mulia, maka ilmu mengenai Tuhan ini atau ilahiyah ataupun teologi ini adalah menempati posisi yang paling mulia di dalam keilmuan Islam, ya. Berbeda diametral dengan sains modern yang menempatkan fisika atau materi sebagai yang paling tinggi atau ratunya ilmu, ya. Nah, Islam sendiri memang sangat menghargai ilmu-ilmu mengenai yang membahas tentang Tuhan, ya. Tuhan ini bisa kita katakan dia sebagai pencipta, ya, creator, terus juga penjaga, ya, atau guardian, terus juga perusak, ya. Di samping pencipta, dia juga maha perusak, ya. Terus juga dia penjaga, dia Robbi, dia penguasa, dia raja. Pokoknya segalanya lah itu kita bisa disebutkan kepada Tuhan. Dimana Tuhan itu juga para filosof mengatakan adalah wajibul wujud atau necessary existence, yang kita tidak bisa bayangkan ketiadaannya, ya. Nah, the concept is universal and essentially is a common term which can be applied to numerous instances. Therefore, Allah atau the God, which is a proper name, must be considered the base name or word for God. Perhaps this noble name was first propounded by the prophet or religious leaders. Yeah. In order to understand the meaning of a proper name, it is necessary to know the name person. Ya, kita harus tahu nama dari yang di person atau sosok yang diberi nama, ya, God itu. Nah, kita harus mengetahui sosoknya itu. Nah, pengetahuan kita tentang sosoknya itu akan menunjukkan seberapa dekat atau seberapa kenal kita dengan sosok tersebut, ya. Karena ini adalah dia maha magnificent, maha segalanya. Maka apapun konsep atau pengetahuan kita tentang Allah tidak akan sampai kepada
ataupun tidak akan bisa menjelaskan keseluruhan tentang Allah tersebut, karena yang mengetahui Allah adalah dirinya sendiri. Begitu juga dengan yang mengetahui tentang arga, ya arga sendiri, ya, secara keseluruhan, ya. Makanya kita dalam sholat selalu Allahu Akbar. Itu ada yang mengartikan bahwa Allahu Akbar itu Allah akan selalu lebih besar dari apa yang kita bayangkan, ya. Allah maha besar. Nah, bagaimanapun manusia juga berusaha untuk mengetahui objek Tuhan ini dengan sebenar-benarnya agar kita tahu siapa yang kita sembah, ya. Nah, subjeknya ini adalah subjek yang paling tinggi, paling mulia, karena memang objek ilmunya itu adalah objek yang paling mulia. Nah, Islam menempatkan teologi atau ilahiyah ini di tempat yang paling mulia, atau juga disebut the queen of science-nya dunia Islam, ya. Berbeda dengan sains barat, ya. Nah, sampai di Al-Quran sendiri juga dinyatakan bahwa Tuhan atau Allah mengambil sumpah pada manusia sebelum dia dilahirkan ke dunia, ya. Ya, dia mengatakan, bukankah saya Tuhan? Am I not your Lord? Ya. Pada surat Quran surat 7 ayat 176. Ya. Nah, pengetahuan mengenai Tuhan ini adalah sebenarnya pengetahuan yang fitri, ya, atau innate, ya. Pengetahuan yang tidak perlu bukti, atau karena dia sudah tidak perlu juga dipikirkan atau diajarkan, karena itu sudah bawaan atau istilahnya built in, ya, di dalam diri manusia. Bahwa manusia pasti akan selalu mencari asal usulnya ataupun ya asal usul keberadaannya, sehingga dia pasti secara fitrah akan menemukan Tuhan, ya. Tuhan zat yang selalu ada, zat yang kita mintakan pertolongan, zat yang tidak mungkin, yang kita tidak bisa bayangkan ketiadaannya, ya. Dan ini adalah fitri, bawaan, ya, bukan hal yang ditambahkan kepada diri manusia, karena itu sudah bukan bawaan daripada manusia untuk mengenal Tuhannya. Tapi bagaimanapun kita harus mengetahui cara kita mengenal Tuhan agar kita tidak salah dalam mengenalnya, ya. Nah, di dalam filsafat dipelajari juga bagaimana cara mendemonstrasikan pengenalan kita terhadap Tuhan, membuktikan keberadaannya, karena para filsuf tidak akan puas dengan hal-hal yang sifatnya doktrin, tapi harus difilosofis. Kita renungkan dan kita buat sebuah argumen bahwa memang yang yang kita bahas itu adalah masuk akal ataupun rasional, ya. Nah, the possibility of demonstrating the existence of God. Nah, bisakah kita mendemonstrasikan keberadaan Tuhan ini, kan? Para filosof berdebat bahwa selama ini keberadaan Tuhan dibuktikan dari adanya makhluknya ataupun dari efeknya, bukan kita dari sebabnya. Ya, seperti bagaimana kita ketahui bahwa Tuhan itu juga bisa dikatakan causa prima, sebab yang pertama, ya. Nah, selama ini kita membuktikan Tuhan daripada adanya makhluk, ya, ciptaannya, his creatures. Dari makhluknya baru kita rambatkan sampai kita buktikan adanya bahwa adanya suatu sebab yang tidak disebabkan lagi, ya, atau causa prima. Nah, sampai para filosof, jangan seperti itu membuktikan adanya Tuhan daripada adanya makhluk. Makhluk kan yang jelas-jelas atau efeknya ini bukan burhani sodikin, argumen yang benar, ya,
Ya, makanya filosof